surga, urapi doaku, lawanlah bangsa dan negeri kami. Coba katakan, siap lutut bertalu menyembahku, siap lidah mengaku kau lalu. Amin. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawanlah bangsa dan negeri. Lebih semangat lagi katakan, siap lutut bertalu menyembahku Tuhan, Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawanlah bangsa dan negeri kami, lawanlah bangsa dan negeri kami, lawanlah bangsa dan negeri kami. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya, haleluya. Setuju kita kepalkan tangan kita tinggi-tinggi, 3 kali kita katakan merdeka, merdeka. Setuju? Yuk kita kepalkan tangan kita. Itu kan ketiga ya, kaum perempuan. 3, 2, 1, merdeka, merdeka, merdeka. Silakan duduk kembali. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kami rindu kuasa-Mu terjadi atas bumi kami Indonesia. Kami rindu Tuhan Kau memberkati negeri kami. Kami rindu Tuhan Kau memimpin bangsa kami. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri kembali. Kami undang ke perempuan sama-sama kita bangkit. Melihat curahan kuasa-Mu di tanah
doa kami Tuhan sebagai umat-Mu, biar Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Lebih banyak jiwa yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kami percaya kemerdekaan itu untuk seluruh bangsa, untuk seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakini korban pujian kami sudah naik ke hadirat Tuhan menjadi korban yang menyukakan hati-Mu. Saatnya tiba untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan. Urapi umat-Mu, biar Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami dapat menangkap sesuatu, untuk kami dapat menangkap bagian kami masing-masing lewat pemberitaan firman yang kami dengar. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Para wanita yang dikasih Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya, perempuan yang dipilih untuk merdeka. Ya, tentu ada beberapa perempuan, tapi karena terbatasnya waktu yang saya miliki, maka saya akan ambil satu saja yang sudah seringkali kita tahu, seringkali kita dengar, ya. Yohanes pasal yang keempat, ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu sekalian. Pembacaan semua saya ambil dari Yohanes pasal 4, ya. Yohanes 4 40 sampai ayat 42. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Wanita yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat betapa perempuan itu memainkan peran yang sangat penting dalam keluarga, dalam gereja maupun dalam masyarakat. Meski tidak jarang juga kita mendengar kisah-kisah tentang perempuan yang terbelenggu oleh berbagai tekanan, baik secara fisik, emosional maupun sosial. Sebab dalam berbagai masyarakat kaum perempuan sering tidak mendapatkan perhatian atau perlakuan yang baik. Perempuan ini biasa kelas nomor 2, ya. Tidak apa-apa, perempuan tetap dicintai Tuhan, ya. Tidak jarang mereka direndahkan, bahkan dilecehkan. Mereka kerap kali tidak diperlakukan sebagai manusia, bahkan dianggap sebagai benda yang tidak memiliki hak dan martabat. Lalu bagaimana perlakuan Tuhan Yesus terhadap perempuan? Pada narasi sebelumnya, Rasul Yohanes memperhatikan secara khusus kaum laki-laki, ya, tapi ia tidak mengabaikan kaum perempuan. Sekarang secara khusus Yohanes menceritakan tentang seorang perempuan. Siapakah dia? Mari kita berkenalan. Oh ya, lampunya belum kedip-kedip. Kalau lihat kedip-kedip wanita ndak ngantuk, ya. Saya gak usah dilihat bosen nih bolak-balik misalnya. Kedip-kedip ya ndak ngantuk, ya. Terima kasih, ya. Siapakah dia? Mari kita berkenalan dengannya. Memang Alkitab tidak memberitahukan kepada kita siapa namanya. Perempuan Samaria ini perempuan tanpa nama, ya. Tapi daerah asalnya, ya, kelihatan lebih penting ketimbang nama pribadinya. Dia adalah seorang perempuan dari Samaria. Kombinasi perempuan dengan Samaria itu merupakan 2 hal penting yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Ya.
Sebagai perempuan yang berasal dari Samaria, dia tidak disukai oleh orang Yahudi. Sebagai perempuan dengan moral yang rendah, dia juga tidak disukai oleh masyarakatnya sendiri. Lalu siapa yang menerimanya? Kalau semua menolak, siapa yang menerima? Tuhan Yesus yang menerima. Ya, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, maka kemerdekaan itu bukan hanya sekedar kebebasan dari penindasan fisik atau sosial, tapi juga kemerdekaan yang sejati yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan Yesus. Dalam Alkitab kita melihat banyak contoh perempuan yang Tuhan pilih dan bebaskan untuk menjadi alatnya dalam menggenapi rencana Tuhan yang mulia. Ya, tadi saya sudah berkata ada beberapa perempuan yang dipilih untuk dibebaskan. Selain perempuan Samaria, ada seorang yang namanya Maria. Dari Maria, Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya, 7 itu kan angka sempurna. Jadi setannya sempurna. Kalau jahat itu Pol, ya, segalanya Pol namanya, ya, sempurna, ya. Nah, kalau Maria dibebaskan dari 7 setan, saya tanya pada para wanita di tempat ini, sudah dibebaskan dari setan-setan atau belum? Hah? Sudah. Tapi kok saya suka ngerasani. Sudah dibebaskan dari setan-setan, kok masih benci sama orang? Itu bukti belum dibebaskan, ya. Perempuan ini seperti Maria, Esther, Deborah dipilih bukan karena kekuatan mereka sendiri, tapi karena ketaatan dan iman kepada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana Tuhan itu memanggil setiap perempuan tidak hanya untuk mengalami kebebasan dari segala bentuk belenggu, tapi juga untuk berjalan dalam kebebasan itu dan menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Ya, kita tidak cuma satu kali dimerdekakan, merdeka gitu ya, tapi besok terikat lagi, ya. Setelah dimerdekakan harus berjalan dalam kemerdekaan dan menjadi saksi. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, kita akan belajar bagaimana Tuhan itu ingin membebaskan kita dari rasa takut, dari keraguan, dari ketidakberdayaan, serta bagaimana kita bisa merespon panggilannya untuk hidup dalam kebebasan yang sejati. Kisah yang kita baca hari ini sudah sering kita dengar lewat khotbah atau kita membacanya sendiri di dalam Alkitab. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu menerobos batasan-batasan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi untuk memberitakan keselamatan yang memerdekakan. Nah, untuk memahami latar belakang dari kisah ini, kita perlu membaca dari Yohanes 4 ayat yang keempat. Ya, semua pembacaan dari Yohanes pasal 4 ayat 4 dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Perhatikan kata harus. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu harus melintasi Samaria dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea. Kata harus itu menekankan suatu hal yang wajib untuk dilakukan meskipun ada pilihan, ya, bagi orang Yahudi untuk bepergian dari Yudea ke Galilea dan sebaliknya. Mereka lebih memilih jalan berputar yang lebih jauh daripada harus melewati Samaria. Secara geografis, daerah Samaria memang berada di antara Yudea dan Galilea. Dari segi efisiensinya, rute perjalanan Yudea ke Galilea melewati daerah Samaria lebih mudah ditempuh dan memakan waktu tempuh yang relatif lebih cepat. Ya, Israel itu kan dibawa berputar-putar di padang gurun sampai 40 tahun. Padahal ada jalan yang lebih dekat. Sekarang mereka juga tidak mau melewati jalan yang lebih dekat. Mereka berputar. Nah, persoalannya apa? Persoalannya adalah bagi seorang Yahudi, rute melewati daerah orang Samaria itu merupakan sesuatu yang terlarang. Ya, bagi orang-orang Yahudi konservatif, orang-orang Samaria ini tergolong orang-orang kafir yang mesti dihindari.
dendam masa lampau itu membuat orang-orang Yahudi pada umumnya menghindari mereka. Coba bandingkan, baca ayat 9 sekarang. Yohanes 4 ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, sebagai salah seorang rabi Yahudi, Tuhan Yesus tentu mengenal baik larangan-larangan etnis ini. Tapi Tuhan Yesus harus melewati daerah orang Samaria supaya di sana kehendak Bapaknya itu terlaksana. Tuhan Yesus harus melewati daerah orang Samaria karena di sana Tuhan akan melakukan pekerjaan Bapaknya. Tuhan Yesus harus melewati daerah orang Samaria karena Bapaknya sedang membuka hati seorang perempuan Samaria yang nantinya melalui perempuan Samaria ini banyak orang akan menjadi percaya. Ya, ternyata keharusan melewati daerah Samaria itu bukan sebuah keharusan geografis, melainkan sebuah keharusan teologis. Maksudnya adalah keharusan karena ada campur tangan kedaulatan Tuhan di dalamnya. Nah, setelah panjang lebar berdialog mengenai konsep ketuhanan yang dipahami oleh perempuan Samaria ini, Tuhan Yesus menyimpulkan bahwa mereka seperti halnya orang-orang Yahudi, ya, masih belum memiliki kemerdekaan rohani karena mereka masih terpaku pada kiblat, yaitu Gunung Gerizim sebagai pusat penyembahan orang Samaria dan Yerusalem sebagai pusat penyembahan orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus menyebutkan jika seseorang memiliki kemerdekaan rohani, mereka akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran dan tidak terpaku pada kiblat tertentu. Ya, Tuhan Yesus harus datang ke Samaria untuk memerdekakan seorang perempuan yang hidup dalam ikatan dosa. Dan itu membuat perempuan Samaria ini dikucilkan, dipermalukan. Percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria dengan pengajaran-pengajaran yang luar biasa dalam maknanya. Nah, pembahasan kalau kita memperhatikan membaca di Yohanes pasal 4 bergulir mulus mulai dari soal air yang ditimba oleh perempuan Samaria itu, kemudian timbanya, ya. Perempuan Samaria berkata gini, bagaimana kamu bisa menimbang, kamu tidak punya timba kok ya. Jadi dari air, kemudian timba, lalu sumur ke sosok Kristus sang air hidup. Ya, Yesus menampilkan suatu metode penginjilan yang sangat mengesankan. Dari air sumur ke air hidup, dapatkah air sumur walau setimba banyaknya melegakan dahaga jiwa dari rasa khawatir, dari rasa takut, dan dari rasa tidak aman? Perempuan Samaria ini ingin memuaskan dahaga jiwanya dengan pengajaran-pengajaran yang benar, dan itu didapatkannya dari Tuhan Yesus sang air hidup itu. Perempuan itu datang ke sumur siang hari. Mengapa? Supaya tidak bertemu dengan orang lain. Karena kalau dia bertemu dengan orang lain, ada banyak penghinaan yang dia terima. Dia dipandang sebelah mata. Dia dibicarakan jadi omongan orang. Itu loh perempuan, bojone wis 5 sekarang 6. Bojone orang lain kabeh kumpul kebo. Untung gak kumpul kambing ya. Kumpulnya kebo gitu ya. Nah ya. Ini sebenarnya bukan keinginannya. Tapi dia terpaksa harus melakukannya supaya dia tidak mendengar cemoohan, hinaan dari perempuan-perempuan lain ya. Saya beberapa waktu yang lalu berkata pada para wanita, wanita itu rentan terluka. Ya, kalau sudah terluka tidak dihibur dan diobati hanya dengan kata sorry, ya, maaf, tidak. Tapi perempuan ini juga terkenal sebagai perempuan yang omongnya banyak. Ya, sehari itu katanya 15.000 kata-kata. Jadi kalau 15 ini belum keluar akan cari terus, ya. Siapa yang bisa takjak ngomong buat penumpahan yang 15.000 tadi ya. Makanya mohon maaf ya. Oma-oma itu kan banyak omongnya ya. Sebab perbendaharaannya banyak ya.
Yang diceritakan ya yang dulu, tempo dulu. Kemudian yang sekarang seringkali lupa. Yang dulu ingat gitu ya. Makanya para cucu berkata, wes mandek cerewet ngomong terus gitu ya. Nah ya, perbendaharaannya banyak. Laki-laki, katanya kalau perempuan 15.000, laki-laki cuma 5.000. Tapi ada juga laki-laki yang mulut perempuan, ngoceh terus gitu ya. Ada, cuma langka ya. Langka itu berartinya barang mahal gitu ya. Jarang didapat, tapi ada ya. Nah, di sini kita melihat adanya keterkaitan antara kemerdekaan rohani dengan kehidupan seseorang. Jika seseorang belum mengalami kemerdekaan rohani, dia akan cenderung terlibat di dalam keberdosaan. Dan ketika dosa itu sudah dibereskan, maka kita melihat sebuah perubahan paradigma dalam memandang Tuhan. Dalam kasus perempuan Samaria ini, kita melihat ada perubahan paradigma tentang Tuhan Yesus. Ya, nanti baca di rumah Yohanes pasal 4, jangan pernah bosan baca Alkitab. Jangan pernah merasa puas berdoa, ya. Karena doa itu tidak pernah ada puasnya sebenarnya. Kita selalu butuh Tuhan, ya. Yang pertama kita lihat, ketika awal ketemu dengan Tuhan Yesus, perempuan Samaria itu hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai seorang Yahudi. Ayat 9, ya. Catat saja nanti baca di rumah supaya tidak habis waktu, ya. Kedua, perempuan Samaria itu menyebutnya sebagai tuan dalam ayat 11. Dari orang Yahudi menjadi tuan. Setelah tuan, kemudian yang ketiga setelah dosanya disingkapkan oleh Tuhan Yesus, maka perempuan itu mengenal Tuhan Yesus sebagai nabi. Ayat 19, ya. Dan ketika Tuhan Yesus sudah menyingkapkan dosa dan memberi kemerdekaan secara rohani serta mengajarkan bagaimana cara menyembah Tuhan, maka dia pun mengenali Tuhan Yesus sebagai Mesias. Ayat 25 dan ayat 26. Jadi lihat, dari orang Yahudi kemudian disebut tuan, setelah dosanya dibuka dia berkata engkau seorang nabi, ya. Setelah itu mengakui Mesias. Jadi jelas sekali bahwa keharusan Tuhan Yesus melewati daerah Samaria adalah untuk memilih seorang perempuan Samaria untuk dimerdekakan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak melihat seperti manusia melihat. Manusia itu kalau lihat orang berdosa, mungkin di mulut tidak ngomong ya, tapi mencibir. Modelnya gitu ya, ya. Berdosa ya. Manusia memang tidak lihat ya. Kalau mencibir atau menghina dalam hati kan orang lain tidak bisa dengar, tapi Tuhan tahu ya. Tuhan tahu. Tuhan melihat hati yang rindu akan pembebasan. Bukan soal status sosial atau latar belakang seseorang. Tuhan Yesus membawa kemerdekaan melalui pengungkapan kebenaran. Dan ketika Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan ini, dia lembut. Tuhan Yesus itu lembut tapi tegas dalam mengungkapkan kebenaran tentang hidupnya. Tuhan Yesus tidak menutupi kenyataan dosa yang telah membelenggu perempuan itu, tapi dengan penuh kasih Tuhan menawarkan air hidup yang dapat memerdekakannya. Dan inilah inti dari kemerdekaan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kemerdekaan dari dosa dan belenggu masa lalu. Perempuan Samaria ini menerima kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Dan dalam penerimaan itu dia mengalami kemerdekaan sejati. Bukan kemerdekaan semu. Ya. Kemerdekaan yang sejati harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, perempuan ini tidak dapat menyimpan pengalaman itu untuk dirinya sendiri. Dia segera kembali ke kotanya dan memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi responnya sangat luar biasa. Banyak orang dari kota itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah baca ayatnya tadi di ayat 40 sampai 42. Dan ini menunjukkan bagaimana kemerdekaan yang dialami perempuan ini berdampak pada keselamatan banyak orang. Ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus membebaskan kita, Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi saksi bagi orang lain, membawa kabar baik tentang kebebasan yang hanya bisa ditemukan dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kalau Bapak Ibu masih ingat ayat yang ditulis dalam Lukas 4, 18, 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik. Untuk menyampaikan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Jadi bukti roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi pembebas bagi orang lain. Tidak hanya menerima kemerdekaan begitu saja. Setelah menerima, kita harus menjadi pembebas bagi mereka yang terbelenggu dan bagi mereka yang terikat. Nah saat ini, kalau kita dengar berita firman Tuhan, itu tandanya tandanya Tuhan ingin memberikan kemerdekaan kepada kita. Berapa banyak di antara kita yang masih terbelenggu dengan dosa masa lalu? Berapa banyak di antara kita yang masih terbelenggu, terikat dengan kepahitan, kebencian, dan tidak ada pengampunan. Dan tentu masih banyak ikatan-ikatan lain yang sengaja kita biarkan membelenggu diri kita. Sementara Tuhan Yesus itu sudah menawarkan kemerdekaan sejati kepada kita. Ya, saya berkata tadi kita sengaja membelenggu diri kita dengan ikatan. Apa itu artinya? Tahu marah itu dosa, tapi tetap mengeraskan hati. Tahu harus melepaskan pengampunan, tapi tidak mau melakukan. Mengeraskan hati, itu kita membelenggu diri kita sendiri. Ya, semua itu membuat hidup kita tidak merdeka. Dan harus bergantung pada keadaan sekitar. Seandainya tidak ada orang yang tahu kalau kita ini berdosa, maka kita akan enjoy saja dan merasa aman-aman saja. Tapi ketika ada orang melihat atau ketika ada orang yang tahu dosa kita dan melihat orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita, kemudian kita menjadi gelisah, serba salah, serba tidak enak, mau berbuat apa-apa. Nah itu tandanya bahwa kita masih terbelenggu dan belum mengalami kemerdekaan. Saat ini, seperti halnya Tuhan Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan Samaria, Tuhan yang sama juga menawarkan kepada setiap dari kita kemerdekaan asal kita mau menyerahkan segala sesuatu yang membelenggu diri kita kepada Tuhan. Ya, seperti perempuan Samaria itu, kita sebagai perempuan-perempuan modern ini memiliki banyak dahaga hidup yang kita coba mengatasi dengan berbagai pemuasan. Ya, saya berkata pemuasan yang kita peroleh dari dunia ini semu. Ya, cara susah nonton televisi, mungkin terhibur sebentar. Televisi dimatikan, susahnya balik lagi. Saya suka nonton Upin Ipin. Ya, ya, suka nonton Upin Ipin daripada baca berita. Oh, ini dirampok, ini dibunuh. Ya, buat pusing malahan ya. Nonton Upin Ipin itu senang saya ya, terhibur sebentar ya. Tapi itu hiburan yang semu. Ya, hiburan sejati kita dapatkan ketika kita bertemu dengan Tuhan. Duduk dalam hadirat Tuhan, menikmati persekutuan yang akrab dengan Tuhan, bersatu dalam doa dengan Tuhan, dan bersatu dalam kebenaran firman-Nya. Pengalaman menyatakan bahwa tidak ada hal apapun, apalagi dosa yang dapat mengisi kekosongan dalam hidup kita. Hanya Yesus sumber air hidup dan pemuas kebutuhan hidup terdalam yang dapat mengisi dan memberi arti bagi hidup ini. Dan ketika kita sudah dimerdekakan, jangan lupa untuk bersaksi tentang Tuhan yang sudah memerdekakan kita. Perempuan Samaria itu sudah dimerdekakan. Dia tidak tinggal diam. Oh puji Tuhan, wis merdeka aku sudah gitu ya. Enggak. Dia cerita kepada banyak orang. Dan dari apa yang diucapkan itu membuat banyak orang menjadi percaya. Coba saudara renungkan sebentar. Dari orang yang dikucilkan. Dari orang yang dipandang sebelah mata. Dari orang yang tidak diperhitungkan. Orang itu kalau sudah punya dosa biasanya sudah tidak ada harganya. Ngomong ya. Tapi percuma wong kamu kayak gitu kok. Nah kan gitu ya biasanya ya. Perhatikan luar biasa loh. Dari orang yang dipandang sebelah mata tidak diperhitungkan. Kemudian ketika dia mengalami perjumpaan dimerdekakan dengan Tuhan. Lalu dia bisa membuat banyak orang itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini yang luar biasa. Nah sampai di sini kita bercermin dari kebenaran firman Tuhan. Puluhan tahun kita menjadi orang Kristen.
Sudahkah kita hidup dalam kemerdekaan? Puluhan tahun kita menjadi orang Kristen. Sudahkah kita memberitakan kabar keselamatan lalu orang lain menjadi percaya? Karena apa? Karena bukti kehidupan kita sendiri. Kita sudah ngalami. Kalau enggak kan cuma teori saja. Jadi para wanita yang dikasihi Tuhan, saya simpulkan. Tuhan ingin semua orang dimerdekakan. Baik itu pria maupun wanita. Dari masa lalu. Kekecewaan, kepahitan, kebencian. Dan ketika roh Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, maka kita harus benar-benar menjaga hati kita. Sebab begitu hati kita kotor dengan kemarahan, dengan iri dan sebagainya, perhatikan akibatnya. Ya, saya tadi pagi berdoa, Tuhan ingatkan saya kisah Saul. Ya, Saul itu kan ada roh Tuhan di dalamnya. Ya, tapi kapan Saul itu mulai mengalami kehancuran dalam hidupnya? Itu dimulai ketika dia mendengar para perempuan berkata, oh Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Kalau saudara baca di kitab Samuel, Saul mulai marah. Ya, pertama marah, kemudian tingkatan berikutnya benci kepada Daud. Lalu kepingin terus membunuh Daud. Jadi perhatikan, dosa itu ada tingkatannya. Kalau hati kita semula tidak suka pada seseorang, cepat bereskan. Karena kalau tidak itu akan makin berakar ke dalam. Terus berakar, terus ya. Kalau sudah berakar makin banyak, makin sulit untuk diberantas ya. Nah lihat, akhirnya bagaimana? Ketika hati Saul mulai kotor, mulai merasa iri. Aku raja, diakui mengalahkan beribu-ribu. Daud ini bukan apa-apa, masih belum apa-apa. Diakui berlaksa-laksa, sakit hatinya. Kemudian akibatnya apa? Ditinggalkan oleh roh Allah. Ini pesan kuat yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita semua, juga untuk saya. Ya, memang saya akui menjaga hati tidak mudah. Saya sudah berkata perempuan itu rentan terluka. Jangan kok ngomongan, sikap orang itu aja bisa membuat kita terluka. Loh biasanya baik sama saya kok sekarang rada melentos gini ya. Melentos bukan gentos ya. Nek gentos enak ya, kok mulai melengos gini kenapa ya? Nah sudah terluka toh? Ya, belum ada omongan itu. Jadi saya berkata menjaga hati memang tidak mudah, tapi harus bisa. Kalau kita tidak mau ditinggalkan oleh roh Allah. Akibat ditinggalkan oleh roh Allah, Saul akhirnya bunuh diri. Contoh satu laki-laki, Simson, mempermainkan kasih karunia Tuhan. Dikasih kekuatan yang luar biasa, dianggap agak apa. Nanti orang Filistin datang menyergap aku berontak gini sekali lepas. Enggak apa-apa. Kecil gitu ya. Tapi yang kecil dan yang kita anggap tidak apa-apa berdampak apa-apa dan menghancurkan. Simson tidak sadar sudah ditinggalkan oleh roh Allah. Jadi kalau kita hidup dalam kedagingan, jangan heran kalau roh Tuhan meninggalkan kita. Kita merasa, oh masih ada roh Tuhan. Ya, bahasa lidah yang banyak itu bukan jaminan. Ya, penuh Roh Kudus tidak menjamin kita tidak jatuh dalam dosa. Tapi hidup dikuasai oleh Roh Kudus, hidup dikuasai oleh firman Allah, itu yang menjamin kita tidak jatuh dalam dosa. Saya sudah pernah berkata, Roh Kudus dan firman Allah itu seperti dua tangan dua kaki. Kalau dua tangan kita sehat, kita bisa bekerja dengan maksimal. Kalau dua kaki kita sehat, kita bisa berlari dengan cepat. Tapi kalau satu bermasalah, sebelah bermasalah, kita akan terseok-seok. Sama dengan perjalanan rohani kita, perjalanan iman kita. Kalau kita tidak hati-hati sampai mengalami stroke sebelah ini, tidak berfungsi dengan baik, perjalanan iman kita juga akan terseok-seok. Sudah tahu toh akibatnya ketika Simson ditinggalkan oleh roh Allah bagaimana? Dibelenggu sama orang Filistin. Dimasukkan dalam penjara. Terus apa pekerjaannya? Menggiling. Orang yang menggiling itu tidak pergi kemana-mana. Ya. Terus di situ muter, terus ini menggiling. Ya. Tidak kemana-mana. Berapa banyak orang Kristen puluhan tahun tapi tidak pernah bertumbuh. Di situ terus pancet terus. Tidak kelihatan pertumbuhannya. Tidak kelihatan prestasi dalam hidupnya. Kemudian dikeluarkan dari penjara. Tidak untuk mendapatkan remisi 17 Agustus. Tidak. Ya. Tapi untuk melawak dan itu menjadi tontonan
bagi orang-orang Filistin. Kata itu terukir di hati saya. Kita berusaha para wanita yang dikasihi Tuhan, jangan kita yang hari ini menjadi berkat, kemudian hari jadi tontonan bagi dunia. Filistin itu gambaran dunia. Hari ini kita jadi berkat, tapi jangan sampai karena kegagalan menjaga hati kita menjadi tontonan bagi dunia. Ya, mantan preman jadi pendeta bagus, tapi jangan mantan pendeta jadi preman, mengerikan. Ya, teruskan sendiri. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Ya, tidak terlalu panjang, sudah kelewat mungkin jamnya ya. Ya, mari memuji, silakan. Ketinggi. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Akui lebih sulit. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Silakan para wanita bangkit berdiri. Dalam hadirat Tuhan, saya tidak meminta para wanita untuk taruh tangan, tidak ada. Tapi mari kita jujur dengan Tuhan. Kalau hati ini ada kemarahan dengan orang lain, hati ini ada kebencian, mulai tidak suka dengan orang lain, taruh tangan, tidak ada. Ya. Ketika para wanita menaruh tangan tidak ada, tidak ngaku sama saya, karena tidak ada gunanya, saya tidak bisa apa-apa. Tapi ngaku sama Tuhan yang sudah menyampaikan kehendaknya. Berawal dari kemarahan, kebencian, kepahitan, itu membuat kita masuk ke dalam neraka, bukan ke dalam sorga. Ya, saya bicara sedikit keras pada kita semua. Karena apa artinya kita ikut Tuhan kalau kita dibuang ke dalam neraka? Jadi mumpung belum, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Mari kita bertobat. Ya, engkau bisa beribadah dengan tetap kepahitan. Engkau bisa melayani dengan tetap kepahitan. Manusia memang tidak lihat, tapi Tuhan lihat sampai kedalaman hati kita. Ya, ingat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berbuat begitu baik kepada kita, kesalahan orang sedikit saja kita tidak bisa ngampuni. Berapa banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, Tuhan ampuni, Tuhan terus ampuni. Tapi kesalahan orang kepada kita tidak bisa ngampuni. Apakah itu adil? Ya, jawab sendiri ya. Nyanyi sekali lagi, sepanjang hidupku kau setia. Nanti Ibu Ketua berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Ucap dengan pengertian. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Akui sekali lagi. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang
Bapak dalam surga, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang kami alami sepanjang dalam kehidupan kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada firman Tuhan pada siang hari ini. Kami adalah perempuan-perempuan yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi perempuan yang merdeka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu Tuhan, perjumpaan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Perjumpaan kami dengan Tuhan adalah sesuatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, perjumpaan kami dengan Tuhan memberikan kami kemerdekaan Tuhan. Perjumpaan kami dengan Tuhan menjadikan kami, memberikan keberanian kepada kami untuk bersaksi bahwa kebaikan Tuhan yang kami alami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir saat ini, apapun sakit penyakit mereka, pergumulan, persoalan, beban berat, kami percaya kalau siang hari ini kami berjumpa dengan Tuhan, sesuatu Engkau kerjakan bagi kami, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang dalam pergumulan Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami adalah perempuan-perempuan Tuhan yang dipilih untuk merdeka. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih menerangkan firman Tuhan dalam hati kami. Dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, berakar kuat dan tumbuh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus beri kami kemampuan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak dalam surga, berkati hamba-Mu Ibu Gembala kami yang sudah membagikan berkat firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini lebih hari lebih dahsyat lagi. Jadi Ibu Gembala yang mengembalakan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Mari yang sama-sama percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Ya. Tiba saatnya kita akan diberikan kesempatan memberikan korban persembahan. Betapa
Sebentar lagi kita akan diberkati oleh permainan musik. Angklung ya Bu. Dipersilahkan. Bak urapan tiga haru yang kejauhan jumatnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir bukit Sion kesamanya diperintahkan Tuhan
Glory, glory. Ibadah yang diberkati Tuhan ini kami sungguh mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus yang sudah hadir menolong dan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami yakini setiap pribadi yang datang dengan sungguh kepada Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan, sudah menerima kemerdekaan yang sejati dari Tuhan. Hamba mau berdoa untuk orang yang bawa tas, entah di dalam ruangan ini, entah di luar ruangan ini. Tuhan gelisahkan hatinya untuk mengembalikan. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, biar Roh Kudus mengusik hatinya, menggelisahkan untuk mengembalikan supaya sama-sama ada damai sejahtera. Bangsa dan negara kami tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Dan Indonesia diberkati Tuhan karena doa umat-Mu yang ada. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Sebelum kami melanjutkan acara, kami tetap mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami. Dan dengan iman kami angkat tangan kami untuk kami menerima berkat daripada Tuhan. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai setiap kami, memberkati setiap kami dan membuat kami jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan segala berkat ini kami terima dalam nama yang menjadi junjungan hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama berkata ya, silakan duduk, Tuhan memberkati. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mengadakan lomba ya. Tolong yang pengurus, kemudian pemain kulintang dan pemuji silakan berdiri. Silakan berdiri, pengurus, pemuji, pemain kulintang silakan berdiri. Silakan yang di